Di pantai banyak pohon kelapa. Tambang nelayan mulai menua. Di awal saya menyapa, selamat datang untuk kita semua. Ya, baik. Sebagai insan yang beriman, marilah kita patuh puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam kegiatan hari ini menyongsong Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Ya, kita awali dengan doa pembukaan. Kepada Nona Fitri kami persilahkan. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturan kepadamu, karena atas rahmat dan cintamu, kami semua masih berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023. Ya Bapa yang Maha Pemurah, kami mohon sabarkanlah hati kami dan lindungilah kami agar kegiatan kami pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada murid-muridnya. Bapa kami, dalam nama Bapa, Ibu-ibu ketua lek, kepala tata usaha, para pembina, ibu ketua dan wakil ketua panitia penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Hari ini kita memulai kegiatan lomba-lomba dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda. Karena itu pantaslah pada tempat yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita termasuk yang masih dikasihinya, yang masih dibutuhkannya untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah dunia pendidikan, khususnya di wilayah SMA 2 Aisisa ini. Dan kebanggaan kami, tampillah dalam lomba-lomba hari ini dan besok secara maksimal, bukan sekedar untuk jadi juara ya, tetapi hadiah kejuaraan mungkin kecil tapi itu tidak penting, karena hadiah yang penting adalah kepercayaan diri, kerendahan hati, berkompetensi secara sehat. Itu hadiah yang mohon berkat Tuhan, seizin seluruh berkat para leluhur Tolbotol dan seizin teman-teman sekalian dan anak-anak, saya nyatakan kegiatan lomba 2 hari untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa dinyatakan dengan resmi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara kita. Kita berikan aplaus yang meriah. Salut, 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 salut.
selanjutnya yang paling menampak dalam kurikulum baru ini adalah adanya proyek tertentu yang harus dilakukan para anak peserta didik sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif. Tanpa pencapaian yang dapat kita lihat pada 5 April 2022 Jakarta 2020, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, penerapan kurikulum merdeka diharapkan berdampak pada terciptanya generasi adaptif yang mampu bertahan menghadapi perubahan zaman dengan kekuatan mereka sendiri. Seperti terjadinya interupsi saudara. Maaf saudara, interupsi Anda belum saya terima. Ada di SMA Negeri 2 sudah menjalankan Interupsi saudara. sudah menjalankan. Saya mengerti dari maksud saudara tadi mengatakan bahwa kurikulum merdeka memerdekakan siswa. Jadi di sini menjadi pertanyaan saya, apakah saudara sudah tidak tinggi sekali. apakah punya bukti atau data yang kuat untuk memperkuat argumen saudara? Ya, saya punya bukti. Apakah saudara dari teman kontrak tadi tidak mendengarnya yang sampai buktinya itu pada 5 April 2022 Jakarta 5 April 2020 Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, penerapan kurikulum merdeka diharapkan berdampak pada terciptanya generasi adaptif yang mampu bertahan menghadapi perubahan zaman dan kekuatan mereka sendiri. Baik, saya mengerti dari saudara tadi. Apakah saudara sudah di sekolah mana yang sedang menjalankan kurikulum mereka? Sudah, saudara seperti kita di SMA Negeri, contohnya SMA Negeri 2, semua siswa lebih aktif daripada di Bapak Ibu guru yang menjelaskan. Baik, saya mengerti dari saudara. Di sini Jakarta Sekretaris Jenderal Federasi baik, terima kasih moderator. Dilansir dari Tempo.com Jakarta, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Indonesia atau VSGI Lalu Purnomo mengatakan bahwa sejak munculkan dan obsesi peserta didik, menurut bukan berarti bahwa mereka bertugas perubahan dokumen dan argumentasi tanpa guru, tetapi untuk memudahkan persoalan pembelajaran sehingga bapak ibu guru bisa mewujudkan saya akan membacakan argumen saya. Menurut KUIPER 8 Januari 2023, setelah diluncurkan awal tahun 2022 silam, pemerintah memang belum mewajibkan semua sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kondisi serta kesiapan setiap sekolah. Bagi sekolah yang dirasa mampu baik dari infrastruktur maupun SDM, diharapkan bisa dengan itu diharapkan bisa meningkatkan kompetensi peserta didik dan merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Peserta didik di jenjang SMA Interupsi dibuka. sudah sepatutnya merasa lebih merdeka. Interupsi saudara. Tidak saudara. Hal itu karena adanya sistem pemerintah seperti pada Interupsi saudara. sebelumnya. Tidak saudara. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih kelompok mapel sesuai dengan. Saudara. Ya, silakan saudara. Baik. Tadi kita tidak memerdekakan peserta didik. Baik saudara. Kalau itu setuju dan kontra itu tidak setuju. Tapi dari saudara menjelaskan tentang impro yaitu tim yang menyetujui. Interupsi selesai. Baik, selanjutnya argumen saya. Ketiga, relevan dan interaktif. Satu pembelajaran yang ditekankan pada tahun merdeka, kurikulum merdeka adalah pembelajaran
berbasis proyek sehingga pembelajaran lebih. Waktu selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya berikan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan hal. Terima kasih kepada moderator. Jadi baik, saya akan membacakan argumen saya. Kurikulum Merdeka tidak dapat memerdekakan siswa. Jadi di sini kami dari tim pro sangat-sangat setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa kurikulum Merdeka tidak dapat memerdekakan siswa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dikhawatirkan akan menjadikan para pengajar dan murid sebagai sistem pendidikan. Juga diberikan kewenangan untuk mengembangkan, mengelola kurikulum. Interupsi saudara saya belum terima. Dan mengelola kurikulum Merdeka sesuai dengan karakteristik masing-masing. Interupsi saudara saya belum terima. Dikutip dari Tempo.com, Jakarta, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Heru Purnomo menyatakan penerapan kurikulum Merdeka menawarkan struktur. Interupsi saudara saya terima. Baik, di sini tadi saudara mengatakan bahwa penerapan kurikulum Merdeka itu tidak memerdekakan peserta didik. Jadi yang kita lihat sekarang di realitas sekarang ini bahwa kurikulum Merdeka itu sangat-sangat memerdekakan peserta didik. Tetapi karena minimnya fasilitas yang ada sehingga penerapan teknologi itu penuhnya tersedia. Saya di setiap sekolah sudah memiliki banyak fasilitas tersebut. Tapi itu masih di sebagian sekolah, belum semuanya sekolah. Saya melanjutkan argumen saya. Pendidikan yang meredakan adalah proses yang menuntun murid dalam mengembangkan potensi-potensi dirinya. Contohnya, siswa lebih aktif dalam berdiskusi. Baru sekolah pemerintah mengenakan kurikulum baru, yaitu kurikulum prototipe yang sekarang sudah berganti nama menjadi kurikulum Merdeka. Sebelumnya, di sekolah umum diterapkan kurikulum 2013. Saat pandemi COVID-19, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Beberapa sekolah yang ada sudah menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan mengingat pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Seperti yang umum kita ketahui, bahwa pandemi COVID-19 telah membuat krisis di segala bidang, terutama pada bidang pendidikan. Dampak pandemi tersebut dalam dunia pendidikan dapat terlihat dari kualitas pembelajaran yang menurun, sehingga para siswa mengalami learning loss atau menurunnya kemampuan pembelajaran. Pemerintah demi memulihkan mutu pendidikan pemerintah merancang kurikulum prototipe yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan saat ini berganti nama dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dinilai bisa menjadi solusi penilaian pembelajaran untuk menunjang efektivitas pendidikan. Kurikulum Merdeka dipercaya akan mampu mengejar ketinggalan pembelajaran akibat COVID-19. Konsep utama dalam kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar. Konsep ini dibuat agar siswa mendalami minat dan bakatnya masing-masing untuk para guru kurikulum Merdeka dapat memberikan keluasan dalam mengajar sesuai tahapan, capaian dan pertimbangan peserta didik. Tak hanya itu, sekolah juga diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dikutip dari pendidik.com, Interupsi dibuka. kurikulum Merdeka memfasilitasi siswa untuk interaksi secara optimal. Tidak, saudara. Kurikulum Merdeka memungkinkan siswa. Tidak, saudara. Mungkinkan dengan minat dan bakat anak. Hal ini membantu siswa untuk mencapai potensi maksimalnya. Kedua, mengurangi tekanan pada siswa. Interaksi. Ya, silakan saudara. Jadi baik, saudara tadi mengatakan bahwa digantikan nama pada tanggal berapakah? Yang saudara jelaskan tentang kurikulum Merdeka. Kami dari tim Pro, kami perwakilan dari kelas 10 IPA. Dan ini teman saya,
Perkenalkan, nama saya Aurelia Sabrina Deru, biasa dipanggil Salsa. Saya sebagai pembicara kedua dari tim Pro dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Redentus Balarlaka, kerap disapa Reden. Saya sebagai tiga dari tim Pro. Terima kasih. Waktunya saya berikan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Terima kasih moderator. Pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA. Yang saya hormati Ibu Wakil Guru beserta timnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta Dewan Juri. Dan yang saya cintai teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita patut puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita semua di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kami membacakan argumen kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rosada Limadora, kerap disapa Orlin. Saya sebagai pembicara satu dari tim kontra. Dan teman saya, Kenalkan, nama saya Maria Windriani Upa, kerap disapa Windri. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Perkenalkan, nama lengkap saya Rovan Lianus Nusa, kerap disapa Rovan. Saya pembicara ketiga dari tim kontra. Kami utusan dari kelas 11 IPA. Sekian dan terima kasih. Dan pertama saya berikan kepada pembicara satu dari tim Pro untuk menyampaikan. teknologi dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Di zaman yang serba modern dan canggih ini, teknologi yang berkembang saat sekarang sangatlah sesuai dapat diselesaikan dengan cara-cara praktis dan cepat. Dilansir dari Tempo.com Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023, teknologi adalah suatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Teknologi bisa membentuk cara berpikir dengan disengaja ataupun tidak. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi mengalami kemampuan berpikir mempengaruhi kemampuan berpikir anak-anak. Dilansir dari Psikologi Today pada tanggal 24 Oktober 2023, banyak peneliti yang menyatakan bahwa teknologi bisa bermanfaat untuk cara berpikir anak karena otak anak yang masih mudah untuk dibentuk. Teknologi sebenarnya dapat menghubungkan otak dengan cara yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Yang jelas adalah teknologi semakin menentukan bagaimana otak kita berkembang. Penulis teknologi Nicholas Sharp menjelaskan bahwa membaca mendorong otak untuk menjadi fokus dan imajinatif. Namun dari internet, anak bisa memperkuat kemampuan untuk memadai informasi dengan cepat dan efisien. Selain itu, selain itu, menurut Lecture, salah satu tokoh inspirasi pendidikan dunia mengatakan bahwa interupsi interupsi Anda saya terima. Mengatakan bahwa kemajuan teknologi memengaruhi kemampuan berpikir anak. Apakah saudara bisa menyebutkan siapakah peneliti yang mengatakan hal tersebut? Yang saya rasa mendorong otak untuk menjadi fokus dan imajinatif. Interupsi saudara. Yang saya tanya adalah siapa peneliti yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi mempengaruhi maksud saudara? Peneliti yang saya maksud di sini adalah Nicholas Sharp. Ia meneliti bahwa interupsi saudara mengatakan bahwa salah satu penelitinya adalah Nicholas Sharp. Namun yang saya kutip dari Psikologi Today, Nicholas Sharp adalah
Kontrak untuk menyampaikan hasil. Terima kasih moderator. Kami dari tim Pro Kontra mengatakan bahwa kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Dilansir dari Tribun New Indonesia, saat ini data dan kelayakan digital secara serius menuju Citres Portal. Kami juga mengatakan bahwa teknologi tidak dapat meningkatkan daya berpikir siswa karena siswa menjadi malas belajar, waktu yang dihabiskan di depan handphone sehingga mengakibatkan prestasi akademiknya menurun. Menurut bakti.info.id, kemajuan teknologi justru menurunkan semangat juang bagi siswa karena segalanya terasa mudah. Banyak siswa yang hanya murni melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Siswa juga menjadi malas ke sekolah karena malah bergadang bermain handphone. Contohnya, siswa menonton film yang tidak pantas untuk ditontonkan, bermain game sampai larut malam, sampai lupa dengan kewajiban mereka sebagai pelajar. Karena lebih asik bermain game, menurut Saifullah S.com pada 30 November 2022 mengatakan bahwa teknologi membawa dampak yang kurang baik bagi siswa, di mana siswa dapat membuka aplikasi-aplikasi yang kurang pantas untuk diikuti tidak saudara, seperti aplikasi game, aplikasi tidak saudara. Siswa menganggap bahwa handphone adalah saudara. Ya, silakan. Saudara mengatakan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Bisakah saudara memberikan saya data yang akurat mengenai argumen yang Anda berikan? Yang saya lansir dari Tribun New Indonesia saat ini didorong untuk menyusun kerangka pengembangan teknologi. Saya mengerti maksud saya, saudara. Yang saya maksud, berapa persenkah peningkatan siswa yang menggunakan teknologi dengan cara yang negatif? Baik saudara, yang saya kutip dari bakti.info.id, sudah sekitar 75% masyarakat di Indonesia yang menggunakan teknologi, namun teknologi tersebut dapat membuat mereka menjadi depresi sehingga cara berpikir mereka tidak dapat meningkat. Namun, yang saya lansir dari halo.id.com pada tanggal 18 Agustus 2023, 18% remaja memiliki intelektual yang tinggi karena akibat perkembangan teknologi. Maaf saudara, saudara mengatakan bahwa 18%, namun hanya 18%. Maaf saudara, saya keliru, 80%. 80% para remaja memiliki intelektual tinggi karena perkembangan teknologi yang meningkatkan daya berpikir mereka. Maaf saudara, apakah saudara bisa menyampaikan data tahun berapakah yang saudara sampaikan? Sedangkan data yang saya kutip tersebut adalah data terbaru pada 30 November 2022. Saya lanjut argumen saya. Kemajuan media teknologi dan informasi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif. Dari penggunaannya ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi ini tergolong sangat mudah atas berpikir kritis siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa akan dituntut untuk saling bertanya, mendengar secara aktif pendapat antar teman kelompok, dan merundingkan cara penyelesaian masalah tersebut. Perkembangan zaman saat ini sudah semakin cepat, terutama dari segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini menuntut seseorang. Waktu berikutnya saya berikan kepada pembicara
26 April 2023, perkembangan teknologi membawa banyak dampak buruk bagi siswa. Para remaja menjadi sulit bersosialisasi dengan teman sebaya karena sibuk bermain gadget. Banyak aplikasi-aplikasi yang membuat moral para remaja buruk. Para remaja yang seharusnya masih bermain, belajar di luar bersama teman-temannya, malah sibuk bermain sendiri. Perkembangan game online juga membuat banyak siswa kecanduan dan lupa untuk belajar, serta membuat jam tidur malam tidak teratur karena bermain game. Saya menegaskan bahwa kami tidak setuju menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau lainnya, karena banyak siswa yang masih tidak mengerti dengan teknologi. Sekalinya mereka belajar, mereka akan mencari tahu lebih dan mempraktiknya di kehidupan sehari-hari. Ini sangat berbahaya apabila siswa sudah dicekoki oleh teknologi yang semakin maju sekarang ini. Di Indonesia sendiri sudah banyak siswa yang dicekoki oleh teknologi. Contohnya HP, tablet, komputer, dan televisi. Ini juga dapat menghambat perkembangan siswa karena siswa menjadi antisosial dan tidak mau terbuka atau bergaul dengan teman sebaya. Para siswa juga banyak yang berbicara kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua dengan menggunakan kalimat kasar, serta bermain sosmed. Interupsi tidak beraturan. Ini menyebabkan interupsi saudara tidak terkendali karena adanya interupsi saudara. Ya, silakan. Saudara mengatakan bahwa perkembangan teknologi tidak meningkatkan daya berpikir siswa. Namun yang saya lansir dari halo.id bahwa perkembangan teknologi dapat membantu siswa untuk memperluas wawasan mereka mengenai hal serta informasi yang ditemukan di internet. Saudara juga mengatakan bahwa dapat buruk perkembangan teknologi seperti game online. Tapi menurut saya game online itu bukan karena adanya perkembangan teknologi, tapi kesalahan penggunaannya. Dilihat dari realitas sekarang, banyak anak-anak bermain game online tidak sesuai dengan aturan. Karena banyak anak-anak yang bermain game online akan mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga kata-kata kasar yang mereka karena bermain game online terbawa ke. Itu bukan emal, saudara, itu bukan karena teknologi, tapi itu karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, sehingga anak menggunakan perkembangan teknologi ini menjadi kurang baik. Argumen Anda yang tadi, apakah saudara memiliki data yang akurat mengenai argumen Anda? Saudara, di dalam teknologi itu kan termasuk ada handphone, dan handphone masih salah bukan argumen saya. Menyebabkan siswa tidak terkendali karena adanya teknologi. Teknologi sudah semakin maju dan semakin gila, sehingga siswa lebih baik bermain, belajar bersama teman. Penerapan teknologi merupakan hal yang kurang tepat. Banyak dampak buruk yang timbul dari penggunaan teknologi. Bisa saja siswa tidak membuka materi pembelajaran, namun malah membuka website pornografi dan website-website lainnya. Siswa harus dikurangi waktu dengan perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, saya kurang setuju dengan perkembangan teknologi dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Menurut Firdaus Aurelia Nisa, K81210626, kurang baik bagi siswa menggunakan teknologi karena siswa akan cenderung memilih alat teknologi. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pembicara 3 dari tim Pro untuk menyampaikan argumen. Terima kasih moderator. Dari BDK Jakarta Kemendikbud Go ID, perkembangan teknologi membawa dampak sangat baik bagi remaja.
Teknologi ini membuat para remaja berkembang pengetahuannya mengenai iptek dan meningkatkan kemampuan menarik. Perkembangannya teknologi juga membuat para remaja. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA, yang terhormat Wakasek Kurikulum beserta timnya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta guru, Bapak Ibu guru, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Tri Putri Gore, kerap disapa Chelsea. Kami dari tim Pro, kami perwakilan dari kelas 10 IPA. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sabrina Deru, biasa dipanggil Salsa. Saya sebagai pembicara kedua dari tim Pro dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Redemptus Balarlaka. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Terima kasih moderator. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA. Yang saya hormati Ibu Wakisel Kurikulum beserta timnya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta Dewan Juri. Dan yang saya cintai teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita patut puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita semua di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kami membacakan argumen kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rosa Dalimadora, kerap disapa Olive. Saya sebagai pembicara satu dari tim kontra, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Windriani Lupa, kerap disapa Windri. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Perkenalkan, nama lengkap saya Arofan Lianus Nusa, kerap disapa Arofan. Saya pembicara ketiga dari tim kontra. Kami utusan dari kelas 11 IPA. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada pembicara satu dari tim Pro untuk menyampaikan argumen. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Di zaman yang serba modern dan canggih ini, teknologi yang berkembang saat sekarang sangatlah sesuai dapat diselesaikan dengan cara-cara praktis dan cepat. Dilansir dari tempo.com Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023, teknologi adalah suatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Teknologi bisa membentuk cara berpikir dengan disengaja ataupun tidak. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi mengalami kemampuan berpikir mempengaruhi kemampuan berpikir anak-anak. Dilansir dari Psikologi Today pada tanggal 24 Oktober 2023, banyak peneliti yang menyatakan bahwa teknologi bisa bermanfaat untuk cara berpikir anak karena otak anak yang masih muda untuk dibentuk. Teknologi sebenarnya dapat menghubungkan otak dengan cara yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Yang jelas adalah teknologi semakin menentukan bagaimana otak kita berkembang. Penulis teknologi Nicholas Sharp menjelaskan bahwa membaca mendorong otak untuk menjadi fokus dan imajinatif. Namun dari internet, anak bisa memperkuat kemampuan untuk memadai informasi dengan cepat dan efisien. Selain itu, selain itu, menurut Lecor, salah satu tokoh inspirasi pendidikan dunia mengatakan bahwa
interupsi saudara. Baik saudara, interupsi Anda saya terima. Saudara mengatakan bahwa banyak peneliti yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi memengaruhi kemampuan berpikir anak. Apakah saudara bisa menyebutkan peneliti siapakah peneliti yang mengatakan hal tersebut? Yang saya lansir dari How.id, peneliti Nicholas Char menjelaskan bahwa membaca mendorong otak untuk menjadi fokus dan imajinatif. Interupsi saudara. Yang saya tanya adalah siapa peneliti yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi mempengaruhi? Saya mengerti maksud saudara. Peneliti yang saya maksud di sini adalah Nicholas Char. Ia meneliti bahwa interupsi saudara. Saudara mengatakan bahwa salah satu penelitinya adalah Nicholas Char. Namun yang saya kutip dari Psychology Today, Nicholas Char adalah seorang penulis teknologi. Saya mengerti maksud saudara. Nicholas Char memang seorang penulis teknologi, namun beliau juga merupakan seorang peneliti tentang teknologi dan pengetahuan. Beliau mengatakan bahwa dengan kemajuan teknologi dapat meningkatkan daya berpikir siswa, sehingga siswa dapat mencari pengetahuan yang lebih luas melalui teknologi. Maaf saudara, saudara mengatakan bahwa Nicholas Char adalah salah satu peneliti teknologi. Namun Nicholas Char selain itu, menurut Lecor, salah satu tokoh inspirasi pendidikan dunia mengatakan bahwa dengan adanya teknologi membuat siswa dilatih untuk berpikir secara kritis. Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa manfaat dari perkembangan teknologi bagi daya berpikir siswa. Yang pertama, mendorong rasa ingin tahu. Dengan adanya teknologi, siswa memiliki banyak rasa ingin tahu tentang dunia luar, seperti tentang pendidikan yang berkembang di negara-negara lain, sehingga siswa dapat mengetahui pendidikan apa saja yang berkembang di negara lain, sehingga ia juga dapat mempelajarinya. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dengan berkembangnya teknologi, para siswa dapat melihat kreativitas yang dilakukan. Terima kasih para moderator. Waktu berikutnya saya berikan kepada pembicara satu dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Terima kasih moderator. Kami dari tim pro mengatakan bahwa tim kontra mengatakan bahwa kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Yang dilansir dari Tribun News Indonesia, saat ini didorong untuk menyusun kerangka pengembangan teknologi, penyampaian data, dan kelayakan digital secara serius menuju Citres Portal. Di sini kami juga mengatakan bahwa teknologi tidak dapat meningkatkan daya berpikir siswa karena siswa menjadi malas belajar, waktu yang dihabiskan di depan handphone sehingga mengakibatkan prestasi akademiknya menurun. Menurut bakti.info.id, kemajuan teknologi justru menurunkan semangat juang bagi siswa karena segalanya terasa mudah. Banyak siswa yang hanya murni melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Siswa juga menjadi malas ke sekolah karena malam bergadang bermain handphone. Contohnya, siswa menonton film yang tidak pantas untuk ditontonkan, bermain game sampai larut malam, sampai lupa dengan kewajiban mereka sebagai pelajar. Karena lebih asik bermain game, menurut Saifullah S.com pada 30 November 2023 mengatakan bahwa teknologi membawa dampak yang kurang baik bagi siswa.
di mana siswa dapat membuka aplikasi-aplikasi yang kurang pantas untuk Interupsi saudara. Tidak, saudara. Seperti aplikasi game, Interupsi saudara. Tidak, saudara. Siswa menganggap bahwa handphone adalah Interupsi saudara. Ya, silakan. Saudara mengatakan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Bisakah saudara memberikan saya data yang akurat mengenai argumen yang Anda berikan? Yang saya lansir dari Tribun New Indonesia saat ini didorong untuk menyusun kerangka pengembangan teknologi. Saya mengerti maksud saya, saudara. Yang saya maksud berapa persenkah peningkatan siswa yang menggunakan teknologi dengan cara yang negatif? Baik, saudara, yang saya kutip dari Bakti.Info ID, sudah sekitar 75% masyarakat di Indonesia yang menggunakan teknologi, namun teknologi tersebut dapat membuat mereka menjadi depresi sehingga cara berpikir mereka tidak dapat meningkat. Namun, yang saya lansir dari halo.id.com pada tanggal 18 Agustus 2023, 18% remaja memiliki intelektual yang tinggi karena akibat perkembangan teknologi. Maaf, saudara, saudara mengatakan bahwa 18%, namun hanya 18%. Maaf saudara, saya keliru, 80%. 80% para remaja memiliki intelektual tinggi karena perkembangan teknologi yang meningkatkan daya berpikir mereka. Maaf, saudara, apakah saudara bisa menyampaikan data tahun berapakah yang saudara sampaikan? Sedangkan data yang saya kutip tersebut adalah data terbaru pada 30 November 2022. Saya lanjut argumen saya. Kemajuan media teknologi dan informasi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif. Dari penggunaannya ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi ini tergolong sangat mudah atas jangkauan untuk berbagai komunikasi. Pemanfaatan dari pertumbuhan teknologi dalam dunia pendidikan seperti yang sering dilakukan oleh pendidik, yaitu mengkombinasikan alat teknologi. Jadi di sini kami dari tim Kontra tetap sangat tidak setuju dengan mosi ini. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pembicara dua dari tim Pro untuk menyampaikan argumen. Baik, terima kasih moderator. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Dikutip dari HTTPS Azure for Education ID, kemampuan berpikir kritis ini sangat diperlukan dalam menghadapi era globalisasi yang dipenuhi oleh berbagai macam kompetisi yang sangat ketat. Bukan hanya itu saja, tujuan dari pembelajaran berpikir kritis yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta sebagai persiapan bagi mereka untuk menghadapi masa yang akan datang. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, langkah pertama yang bisa dilakukan guru yaitu dengan menciptakan semangat dan suasana kelas yang interaktif, di mana setiap siswa bisa bersikap aktif selama proses belajar dan tidak lupa untuk tetap kondusif. Berikut merupakan beberapa hal penting yang harus dipersiapkan guru untuk menciptakan ruangan kelas yang interaktif. Memulai proses belajar dengan memberikan suatu permasalahan sehingga rasa penasaran siswa menjadi meningkat dan rasa ingin menyelesaikan permasalahan tersebut mulai bertumbuh. Menurunkan intelektual siswa. Menurut pomama.com.id, perkembangan teknologi membawa banyak dampak buruk bagi remaja, terutama intelektual.
kemampuan berpikir kritis siswa. Tiga dari Timpo untuk menyampaikan argumen. Terima kasih moderator. Dilansir dari BDK Jakarta Kemendikbud Go.id, perkembangan teknologi membawa dampak sangat baik bagi remaja. Teknologi ini membuat para remaja berkembang pengetahuannya mengenai intek dan meningkatkan kemampuan menarik. Perkembangannya teknologi juga membuat para remaja. Hal lain yang bisa Anda lakukan yaitu dengan menggunakan metode belajar diskusi saat mengajar di kelas. Metode diskusi diyakini dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa akan dituntut untuk saling bertanya, mendengar secara aktif pendapat antar teman kelompok, dan merundingkan cara penyelesaian masalah tersebut. Perkembangan zaman saat ini sudah semakin cepat, terutama dari segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini menuntut seseorang untuk cepat menangkap dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Agar tidak, terima kasih moderator. Waktu berikutnya saya berikan kepada pembicara dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menyampaikan argumen saya. Menurut popmama.co.id pada tanggal 26 April 2023, perkembangan teknologi membawa banyak dampak buruk bagi siswa. Para remaja menjadi sulit bersosialisasi dengan teman sebaya karena sibuk bermain gadget. Banyak aplikasi-aplikasi yang membuat moral para remaja buruk. Para remaja yang seharusnya masih bermain, belajar di luar bersama teman-temannya, malah sibuk bermain sendiri. Perkembangan game online juga membuat banyak siswa kecanduan dan lupa untuk belajar, serta membuat jam tidur malam tidak teratur karena bermain game. Saya menegaskan bahwa kami tidak setuju menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau lainnya, karena banyak siswa yang masih tidak mengerti dengan teknologi. Sekalinya mereka belajar, mereka akan mencari tahu lebih dan mempraktiknya di kehidupan sehari-hari. Ini sangat berbahaya apabila siswa sudah dicekoki oleh teknologi yang semakin maju sekarang ini. Di Indonesia sendiri sudah banyak siswa yang dicekoki oleh teknologi. Contohnya HP, tablet, komputer, dan televisi. Ini juga dapat menghambat perkembangan siswa karena siswa menjadi antisosial dan tidak mau terbuka atau bergaul dengan teman sebaya. Para siswa juga banyak yang berbicara kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua dengan menggunakan kalimat kasar, serta bermain sosmed. Interupsi saudara tidak beraturan. Ini menyebabkan interupsi saudara tidak terkendali karena adanya interupsi saudara. Ya, silakan. Saudara mengatakan bahwa perkembangan teknologi tidak meningkatkan daya berpikir siswa. Namun yang saya lansir dari halo.id bahwa perkembangan teknologi dapat membantu siswa untuk memperluas wawasan mereka mengenai hal serta informasi yang ditemukan di internet. Saudara juga mengatakan bahwa dampak buruk perkembangan teknologi seperti game online. Tapi menurut saya game online itu bukan karena adanya perkembangan teknologi, tapi kesalahan penggunaannya. Dilihat dari realitas sekarang, banyak anak-anak bermain game online tidak sesuai dengan aturan. Karena banyak anak-anak yang bermain game online akan mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga kata-kata kasar yang mereka karena bermain game online terbawa ke lingkungan keluarga mereka, sehingga mereka berkata kasar kepada orang tua mereka. Itu bukan emal, saudara.
tadi kurang baik. Jika saudara mengatakan argumen Anda yang tadi, apakah saudara memiliki data yang akurat mengenai argumen Anda? Baik, saudara. Di dalam teknologi itu kan termasuk ada handphone dan handphone. Terima kasih kalau sudah argumen saya. Ini menyebabkan siswa tidak terkendali karena adanya teknologi. Teknologi sudah semakin maju dan semakin gila sehingga siswa lebih baik bermain, belajar bersama teman. Penerapan teknologi merupakan hal yang kurang tepat. Banyak dampak buruk yang timbul dari penggunaan teknologi. Bisa saja siswa tidak membuka materi pembelajaran, namun malah membuka website pornografi, dan siswa harus dikurangi waktu dengan perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, saya kurang setuju dengan perkembangan teknologi dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Menurut Firdaus Aurelia. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pembicara 3 dari Dito untuk menyampaikan. Dilansir dari BDK Jakarta Kemendikbud Go.id, perkembangan teknologi membawa dampak sangat baik bagi remaja. Teknologi ini membuat para remaja berkembang pengetahuannya mengenai intek dan meningkatkan kemampuan menarik. Perkembangannya teknologi juga membuat para remaja dapat bersosialisasi dengan banyak orang yang mereka belum ketahui melalui media sosial yang sekarang ini banyak berkembang. Dikutip dari BDK Jakarta Go.id oleh Saifulia mengatakan bahwa kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan ini menjadi kehidupan yang dikategorikan sangat modern. Di zaman yang semakin canggih, teknologi informasi silakan. Jadi baik, saudara mengatakan penggunaan teknologi yang membangun intelektual siswa, namun bagaimana jika pikiran mereka tidak ditunjukkan untuk menggunakan teknologi dengan baik? Mereka akan menggunakan teknologi yakni bermain medsos dan game. Apakah itu yang dimaksud dengan membangun intelektual? Coba saudara jelaskan. Saya tidak mengerti maksud sebenarnya. Coba saudara ulangi. Ya baik, saya mengulangi. Saudara mengatakan penggunaan teknologi yang membangun intelektual siswa, namun bagaimana jika pikiran mereka tidak ditunjukkan untuk menggunakan teknologi dengan baik? Mereka akan menggunakan teknologi yakni bermain medsos dan game. Apakah itu yang dimaksud dengan membangun intelektual? Coba saudara jelaskan. Menurut saya, perkembangan intelektual tidak berpengaruh dengan teknologi. Menurut saudara tadi mengatakan bahwa teknologi itu membuat anak jadi tidak tuh. Dampak positif perkembangan teknologi dan komunikasi. 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. Jika dahulu kita memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antara kota dan antara wilayah saja. Komunikasi ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Bahkan bukan hanya itu, adapun dapat terhubung dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik saja. 2. Munculnya media sosial. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu kita mengandalkan surat kabar
atau televisi untuk tahu informasi terkini? Terima kasih moderator. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pembicara 3 dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Ya, terima kasih moderator. Sebelum saya lanjut ke argumen saya ingin menyanggah argumen dari pembicara kedua dari tim pro tentang penggunaan teknologi yang membangun intelektual siswa. Namun bagaimana jika pikiran mereka tidak ditujukan untuk menggunakan teknologi dengan baik, seperti mereka sering bermain medsos dan game online? Itu yang dimaksud dengan membangun intelektual? Jelas sekali tidak. Saya lanjutkan dengan argumen saya. Di sini sekali lagi kami dari tim kontra menegaskan bahwa kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi yang dibawakan terkait dengan mosi kita kali ini tentang perkembangan teknologi dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Kami dari tim kontra sangat-sangat tidak setuju. Mengapa? Karena dilihat dari realitas teknologi sangat mempengaruhi sistem berpikir siswa. Karena adanya teknologi tersebut, siswa lebih cenderung bermalas-malasan, lebih mementingkan mengakses hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang negatif, cenderung menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain game. Merupakan hal yang kurang tepat. Banyak dampak buruk yang timbul dari penggunaan teknologi. Bisa saja siswa tidak membuka materi pembelajaran, namun malah membuka website pornografi dan website lain-lain. Siswa harus dikurangi waktu dengan perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, saya kurang setuju dengan perkembangan teknologi dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Saudara, menurut Firdaus Al-Misa, kurang baik bagi siswa menggunakan kurang baik bagi siswa akan cenderung memilih alat teknologi daripada belajar. Saudara menyatakan bahwa perkembangan teknologi membawa dampak buruk bagi siswa karena mereka lebih suka bermain game atau bermalas-malasan. Tetapi banyak juga yang menggunakan internet untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan banyak juga mencari informasi tentang berita-berita dari luar seperti berita tentang bencana atau berita tentang keadaan-keadaan dari saudara. Namun lebih banyak siswa menggunakan teknologi itu hanya untuk bermalas-malasan. Contoh yang saya ambil ini berada di kelas kami, seperti teman-teman saya. Ketika guru menjelaskan, mereka membawa HP bukan hanya untuk mengerjakan materi, tapi bermain game online dan juga hal-hal yang tidak penting. Itu juga merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi memberikan dampak buruk bagi siswa. Saya mengerti maksud saudara, tapi menurut saya ketika teman-teman memain game itu setelah guru mengajar atau saat istirahat, mereka bermain game itu setelah belajar, setelah mencari informasi untuk kepentingan belajar. Setelah itu, baik, saya dengan argumen. Hal tersebut juga siswa kurang bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya, karena mereka akan hal tersebut juga bisa dijadikan landasan kepada teknologi. GJ juga terdapat beberapa situs-situs yang kurang baik. Situs itu tanpa dibuka biasanya muncul sendiri seperti iklan Google. Hal tersebut tentu berbahaya bagi siswa sebab hal-hal tersebut dapat menjerumuskan siswa dalam pergaulan bebas. Kurang kreatif, berpikir secara kritis, dan juga kurang berani dalam menyampaikan cenderungan dengan teknologi dapat menyebabkan siswa menjadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nama saya Alin Sujangga, biasa dipanggil Aldi. Saya utusan dari kelas 10 IPA. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Terima Kasih Guru. Terima kasih Guru. Dulu aku bodoh. Dulu aku tak tahu apa-apa. Aku tak tahu cara membaca. Aku tak tahu bagaimana cara menulis. Aku juga tak
tak tahu bagaimana cara menuntut. Semuanya berubah saat aku mengenal. Kau mendidikku dengan sabar dan teliti. Kau mengajarkanku bagaimana cara membaca, menulis, dan berhitung. Setitik dari pilihanmu menandakan perjuangan sangat besar untukku dan murid-muridnya. Walaupun kadang kami membuatmu marah, kau tak pernah mengeluh sedikit pun. Guruku, maafkanlah segala kesalahan yang telah kami lakukan kepadamu. Perkenalkan, nama lengkap saya Dewi Syarina, kerap disapa Desi. Saya mewakili kelas 11 IPA akan membawakan puisi yang berjudul Kita Indonesia. Kita Indonesia tegak berjalan di bawah kepulan asap bekas pengorbanan, gigih tekad perjuangan dalam perang, merebut kembali bumi pertiwi, tumpah darah bercampur tanah. Bambu runcing menancap gagak bagai busur panah, tumbang penjajah, lenyap penjara. Kita merdeka, suara pemuda-pemudi penuhi bumi Nusantara setelah merobek warna biru di bendera. Tak ada lagi cerita perempuan tak berdaya, tak ada lagi lecutan penjajah pada tubuh pribumi untuk bekerja. Tak ada lagi anak kecil menangis, tak ada lagi hira lenyap. Kala darah mengalir satu dengan merah putih sang pusaka, maka kamu, aku, kita Indonesia, kibaran bendera selalu dinanti. Walau menatap dengan hati-hati, mereka tetap menanti. Tangis haru memenuhi rumah-rumah tanpa dinding milik manusia pribumi. Taruhannya urat nadi diri sendiri. Lalu kapan kita punya cerita kala merah putih hanya sebatas kain yang berkibar di atas sana? Kilauan kemenangan telah di depan mata, tapi kita seolah buta tanpa niat raih bersama. Hentikan kicauan tak bermakna, saatnya barisan kita pencipta sejarah. Berikan ruang anak cucu kita bangga bahwa aku, kamu, kita Indonesia. Terima kasih. Bangkitlah wahai pemuda, satu hal yang tak dapat dipungkiri, dan inilah yang sekarang sedang terjadi, di mana sejarah tak lagi dipuji dan tak ada seorang pun yang peduli. Wahai pemuda harapan bangsa, ingatlah peranmu bagi bangsa. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita, maka wujudkanlah dengan seluruh kekuatan kita punya. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjat dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan cintanya kita semua masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pagi yang cerah ini, saya Maria Febri yang Paru akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Sumpah Pemuda dalam Mewujudkan Persatuan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Hari Sumpah Pemuda adalah hari yang sangat bersejarah yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Pada waktu itu, semua aktivis pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia bersatu dan berkumpul untuk berdiskusi dan memperaksarai tongkat persatuan bangsa
yang tertuang dalam teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tersebutlah yang kemudian mempersatukan seluruh pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama berjuang demi bangsa dan negara kita tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, namun yang terjadi saat ini sungguh ironis. Kini kesakralan Sumpah Pemuda sedikit demi sedikit mulai memudar karena kurangnya pemaknaan oleh para pemuda-pemudi bangsa kita ini. Pada zaman dahulu, pemuda-pemudi Indonesia dalam menghadapi musuh yang sangat fatal, yaitu para penjajah dari negara Belanda dan Jepang. Namun para pemuda dan bangsa ini menghadapi musuh yang berbeda, yaitu musuh semu yang perlahan-lahan terus menusuk ke dalam budaya bangsa kita ini. Satu di antaranya adalah idealisme. Hal inilah yang membuat para pemuda menjadi idealis dan tak acuh terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal Insinyur Soekarno, Presiden pertama bangsa Indonesia, pernah berkata, "Beri aku pemuda maka akan kuguncang." Presiden Soekarno menganggap pemuda sebagai agent of change, pelopor perubahan dan kemajuan dalam masyarakat ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang makin kompleks dari hari ke hari. Misalnya permasalahan hukum, politik, pendidikan, kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Masyarakat Indonesia yang semakin hari makin gentar menggerus kehidupan bangsa di negara kita tercinta ini. Lalu, kemana perginya para pemuda saat ini? Kemana perginya mereka ketika Indonesia membutuhkan tenaga demi perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik? Para pemuda saat ini banyak yang memilih tidak tahu. Mereka pura-pura tidak melihat, menutup mata dan telinga mereka. Mereka disibukkan dengan urusan masing-masing tanpa menghiraukan keadaan yang terjadi di sekitarnya demi bangsa dan negara kita dari Sabang sampai Merauke. Padahal banyak sekali kebijakan yang butuh didiskusi demi memberikan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negara kita tercinta ini. Wahai para pemuda-pemudi bangsa Indonesia masa ini, peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara yang cerdas dan kuat. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan kebebasan berpendapat yang makin dijunjung tinggi, seharusnya pemuda bisa optimal lagi dalam menjalankan perannya sebagai generasi-generasi penerus bangsa Indonesia yang terlahir dari Sabang sampai Merauke. Kita dapat menyampaikan melalui berbagai cara seperti film, musik, fotografi maupun media-media lainnya yang mendorong para pemuda-pemudi bangsa kita dari Sabang sampai Merauke untuk menjunjung Sumpah Pemuda dalam semangat persatuan Indonesia. Sebenarnya Sumpah Pemuda bukan hanya berperan sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga pendorong para pemuda agar tetap bersemangat dan berkarya dan
di bangsa kita tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato dari saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini agar semangat seperti para pemuda-pemudi yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Saya berharap kita semua yang hadir di sini, yaitu sebagai generasi-generasi penerus bangsa, agar bisa menjadi pemuda-pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar bisa berinovasi dan mendiri dan menjadi siswa-siswi yang kreatif dan inovatif. Sekian dan terima kasih. Mari kita Salve, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila, salam budaya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA, yang saya hormati Wakasek Kurikulum bersama timnya, yang saya hormati Bapak Mat selaku Senioritas SMA Negeri 2 ASSA, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai SMA Negeri 2 ASSA, yang saya hormati para dewan juri dan yang saya kasih teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Maria Del Binangoe dari kelas 11 IPS, menyampaikan pidato singkat yang bertema Sumpah Pemuda. Hadirin yang saya hormati, pada tanggal 28 Oktober, semua warga negara Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Berbicara tentang Sumpah Pemuda, di sini kita mengingat kembali perjuangan para pemudi dan pemuda kala itu. Pada tanggal ini memiliki arti penting dalam sejarah bangsa, karena generasi muda mengadakan Kongres 2 di Jakarta untuk mengikrarkan Sumpah Sakti yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin yang saya kasih, sebagai pemuda dan pemudi bangsa yang memiliki jiwa muda, sudah sepatutnya kita bersatu membangun bangsa. Meskipun saat ini Indonesia sudah merdeka, namun perjuangan tak boleh berhenti. Kita perlu gencarkan kembali semangat anak muda untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, alangkah baik Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA, yang terhormat Ibu Wakasek Kurikulum bersama timnya, yang terhormat Bapak Matius selaku senioritas di SMA Negeri 2 ASSA, yang terhormat para dewan juri dan yang saya kasihi teman-teman. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Vina Dinipasi, membawakan pidato singkat yang berjudul Mencari Ilmu. Hadirin yang saya hormati, mencari ilmu adalah kewajiban kita. Karena dengan ilmu kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala
muda untuk mengatasi suatu persoalan dalam. Ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang diajarkan di bangku sekolah saja. Banyak ilmu-ilmu lain yang dapat kita pelajari untuk menunjang kehidupan kita. Misalnya ilmu memasak, ilmu bertanam, dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati, mencari ilmu tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas saja, tetapi ilmu juga bisa kita dapatkan dari media lain, misalnya buku, koran, majalah, atau internet. Luangkanlah waktu kita untuk membaca, karena hal itu lebih baik daripada kita memboroskan waktu untuk melakukan hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting. Selain dari buku, ilmu juga bisa kita dapatkan dari sebuah diskusi bersama kerabat, teman, atau orang tua. Dari obrolan dengan mereka, kita bisa mengambil suatu pelajaran yang luar biasa dari pengetahuan atau kisah-kisah mereka di masa lalu. Hadirin yang saya hormati, manfaatkanlah waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu. Ilmu itu luas, galilah sedalam-dalamnya. Sekian pidato singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk adik kita. Selanjutnya pidato dari kelas 12 IPS. Kepada yang mewakili kami persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 ASESA. Yang saya hormati Bapak Mateus No selaku senioritas SMA Negeri 2 ASESA dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASESA, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul merayakan Hari Sumpah Pemuda. Masa depan bangsa dan negara berada di tangan para pemuda. Bagaimana keadaan bangsa dan negara kita pada masa yang akan datang dapat dilihat dari bagaimana kegiatan para pemuda masa sekarang. Jika para pemuda sekarang sudah mempersiapkan diri dengan giat, tekun berlatih dan bekerja keras, maka masa depan bangsa dan negara kita cerah. Ada harapan besar untuk menjadi bangsa dan negara yang maju. Sebaliknya, jika para pemuda sekarang berpangku tangan, bermalas-malasan, berpura-pura, apalagi suka mabuk-mabukan, masa depan bangsa dan negara kita suram. Negara kita bisa hancur berkeping-keping dan tinggal nama saja dalam buku-buku sejarah. Sungguh sangat menyedihkan hal itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kita harus menyadari hal tersebut sebagai generasi penerus yang telah bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara. Kita harus mencegah kehancuran bangsa. Sebaliknya,
kita harus berusaha sekuat tenaga memajukan bangsa. Hal ini seperti yang dicontohkan oleh para pemuda masa lalu. Para pemuda saat itu prihatin terhadap keadaan bangsa yang terjajah. Karena berpikir bagaimana caranya memajukan bangsa pada masa yang akan datang. Dari berpikir dan berusaha, mereka yang berasal dari berbagai daerah sepakat mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, jangan terlena dengan syair lagu, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jalak. Tidak bisa saudara-saudara, di masa yang akan datang, kekayaan alam dan kesuburan tanah semakin berkurang. Para hadirin, kita harus belajar giat dan bekerja keras. Kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan kita. Darah kita sama merah, tulang kita sama-sama putih, dan kita juga mempunyai tekad yang sama, yaitu menjaga tetap tegaknya bendera kita merah putih sebagai lambang kejayaan bangsa kita. Demikian pidato saya dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan generasi makin semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya pidato dari kelas 11 IPA. Kepada yang mewakili kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA. Yang terhormat Ibu Wakil Guru beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada pagi hari yang cerah ini, saya Helmina Kue akan menyampaikan pidato yang berjudul Ayo Kembali ke Dalam Semangat Persatuan. Hadirin yang saya hormati, hari ini tepat tahun yang lalu sebuah peristiwa yang sangat bersejarah terjadi di negeri tercinta kita. Pada waktu itu, semua aktivitas pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia bersatu dan berkumpul untuk berdiskusi dan mempelaksanai tongkat persatuan bangsa yang tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tersebutlah yang kemudian mempersatukan seluruh pemuda di Nusantara untuk sama-sama berjuang demi bangsa ini. Hadirin yang berbahagia, namun yang terjadi saat ini sungguh ironis. Kini kesakalan Sumpah Pemuda sedikit demi sedikit mulai memudar karena kurangnya pemahaman oleh para pemuda saat ini. Pada zaman dahulu, pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh bangsa ini menghadapi musuh yang nyata, yaitu para penjajah. Alangkah baiknya kita mengikuti jejak pemuda terdahulu yang membela negara.